Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, pada pagi hari ini sehat semuanya. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan kepada kita semuanya. Anak-anakku, dalam pembelajaran kali ini kita masih tetap mempelajari tema 3, subtema 1. Tetapi dalam pembelajaran kali ini kita melanjutkan pembelajaran yang kemarin, yaitu pembelajaran 2 dengan tema bermain kasti. Anak-anakku, saya kira dalam bermain kasti ini anak-anak sering diajak oleh guru olahraga dalam bermain kasti. Ya, sebelum kita mempelajari permainan kasti, mari kita simak bacaan di bawah ini. Halaman rumah Siti luas. Hampir setiap sore Siti bersama teman-temannya bermain di halaman. Hari ini mereka asik bermain kasti. Dalam permainan kasti terdapat gerakan melempar dan memukul bola. Permainan kasti sudah selesai. Teman-teman Siti pulang ke rumah masing-masing. Hari sudah malam. Siti dan Ali belajar bersama. Siti berkumpul bersama keluarga. Siti sering membantu ibu di rumah. Siti juga membantu Ali belajar. Kenapa dalam bacaan ini menggunakan rumah Siti? Karena rumah Siti sangat luas sehingga bisa digunakan untuk bermain kasti. Dalam permainan kasti ya, ada dua gerakan, yaitu satu gerakan memukul dan gerakan melempar. Untuk latihan kita bisa menggunakan secara berpasangan dalam melatih gerakan memukul dan gerakan melempar. Ini saling berpasangan. Anak-anakku semuanya, ya, dalam permainan kasti itu yang dinamakan kayu, ini kayu pemukul, ini bola kasti. Agar tidak sakit, biasanya dalam latihan-latihan kita menggunakan bola tenis karena lunak, sehingga kalau mengenai badan kita tidak terasa sakit. Ya, tapi dalam permainan kasti sebenarnya itu menggunakan bola yang warnanya merah, itu dari karet keras, kalau mengenai badan kita ya terasa sakit. Anak-anakku semuanya, ya, dalam permainan kasti itu ada 12 setiap regu, ya. Jadi setiap regu ada 12. Ada pemain dan ada penjaga. 12 pemain, 12 penjaga. Kalau anak-anak teman-temannya hanya sedikit, ya disesuaikan saja sebagai latihan. Ya, bisa menggunakan variasi 6 pemain, 6 penjaga. Kalau sedikit ya bisa 4 pemain, 4 penjaga. Kita sesuaikan dengan teman-teman kita. Ya, anak-anakku, ya, dalam permainan kasti, ya, nanti kita bisa berlatih ya di halaman sekolah agar kita bisa bermain kasti dengan benar, mempraktekkan cara memukul dan melempar. Nah, anakku, ya, kemarin kita mempelajari masalah dana rumah. Tetapi setelah kita simak, ya, ternyata masih banyak anak-anak yang belum mengerti cara menentukan letak rumah. Ya. Anak-anakku semuanya,
Nah, sebelum kita menentukan letak rumah, kalau kita menatap ya pada buku ya atau pada papan tulis, itu berbalik dengan wajah kita. Jadi kalau papannya itu menghadapnya kan kebalikan kita. Jadi kalau kita menentukan letak rumah, itu tangan kanan kita di situ menjadi kiri. Ya, kalau tangan kiri kita jadi kanan. Tuh, dalam menentukan. Ya. Contoh, ya, kita rumah Siti. Ya. Kalau dalam gambar gitu kita lihat ya, rumah Siti, ada di sampingnya ada rumah Adi dan rumah Ayu. Ya. Jadi kalau kita menentukan ya, di sebelah kanan rumah Siti adalah rumah Adi. Itu yang benar. Jadi berbalik dengan tangan kita. Ya. Di sebelah kiri rumah Siti adalah rumah Ayu ini. Sudah bisa? Ya, saya kira kalau kita melihat di depan rumah itu gampang ya. Depan rumah Ayu ya toko gitu ya. Depan rumah Rama pos kamling, depan gampang. Tapi dalam menentukan kiri kanan anak-anak masih banyak yang salah. Ya. Ya, kita bisa berlatih, anak-anak bisa berlatih di rumah untuk menentukan ya sebelah kanan rumah dan sebelah kiri rumah masing-masing. Nah, anakku, ya, agar kita dalam memahami denah rumah, letak rumah, ya, kita bisa berlatih, ya, nanti bisa dikumpulkan ya sebagai tugas anak-anak. Ya, ini ada 10 pertanyaan dalam menentukan denah rumah yang di atas tadi. Ya, nanti anak-anak bisa mengisi jawabannya di bukunya masing-masing, ya, kemudian dikumpulkan untuk mendapatkan penilaian. Di samping kanan rumah Ayu adalah rumah siapa? Ya, kita simak tadi dalam bacaannya. Di samping kanan musola adalah rumah siapa? Ya, yang ketiga. Di samping kiri rumah Siti adalah rumah, nah, itu yang ketiga. Yang keempat, di samping kiri rumah Ayu adalah rumah. Yang kelima, di depan rumah Bayu adalah rumah siapa? Kemudian yang nomor 6, di depan posyandu adalah rumah siapa? Depannya posyandu. Kita simak. Kalau kamu nggak menyimak gambarnya tadi, gambar denah, ya nggak bisa jawab. Sehingga simak dulu, ya. Kemudian nomor 7, di samping kanan toko adalah apa? Di samping kanan. Kemudian yang ke-8, di depan rumah Rama adalah, ya, yang ke-9, di depan rumah Budi adalah, yang terakhir nomor 10, di samping kiri musola adalah apa? Itu mengenai denah. Anak-anakku semuanya, ya, kita di rumah banyak sekali tugas kita. Ya, ini kalau kita mengamati gambar dalam keluarga ini namanya catur warga. Ada ayah, ibu, kakak, adik. Jadi jumlahnya 4. Ya, ini simak ya. Ini kakaknya dalam belajar selalu membantu adiknya untuk belajar. Kalau tanya adiknya kesulitan belajar, kakaknya harus bantu itu ya. Jangan sampai adiknya dibiarkan saja, nanti adiknya ya jadi tidak bisa apa-apa kalau kita biarkan. Maka kita ajari ya. Ini dalam tugas kita kali ini adalah tulislah 2 tugas Siti terhadap adik di rumah. Ini tugasnya Siti ini terhadap adiknya apa ya, sebutkan 2 saja, nggak usah banyak-banyak ya. Yang nomor 2, tulislah 2 tugas Siti terhadap orang
tua. Ya, tulislah 2 tugas Siti terhadap orang tua di rumah. Ya, ini Siti tugasnya apa di rumah. Ya. Yang ketiga, tulislah 2 tugas Ali di rumah. Tugas Ali ini apa di rumah? Ya. 2 saja. Kemudian yang nomor 4, tulislah 2 tugas Ayah di rumah. Tugas Ayah ini apa di rumah? Ya. Yang kelima, tulislah 2 tugas Ibu di rumah. Tugas Ibu apa saja di rumah. Sudah mengerti anak-anak tugasnya pada hari ini, ya. Ya, semoga anak-anak bisa mengerjakan dengan lancar dan menjawab dengan benar. Ya, selamat belajar dan mengerjakan tugas belajar. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.